Enggak. Ya, sekitar. Oh ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mata kuliah perancangan kota. Yang pertama saya sebagai moderator yaitu Muhammad Rizky Husain. Kemudian ada teman saya Rini Harun. Kemudian Landra Arfianda Kandia dan Adinda Najwa Fauzi. Yang pertama terkait tipologi perancangan kawasan. Di mana tipologi perancangan yang digunakan dalam studi ini adalah redesign blok kawasan, di mana tipologi ini berfokus pada penataan kembali kawasan perkotaan yang telah berkembang namun memiliki berbagai permasalahan tata ruang. Kemudian untuk konsep pendekatan perancangan kami sendiri yaitu urban renewal, di mana pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan kawasan perkotaan melalui penataan ulang struktur ruang, perbaikan kualitas lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan agar lebih efektif dan terintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Kemudian eh, dalam pengajuan alternatif, kami berlima mengajukan 5 kawasan alternatif yang berbeda. Yang pertama, saya langsung saja menjelaskan terkait kawasan saya, yaitu kawasan pasar sentral. Di mana gambaran umum dari pasar sentral ini sendiri, tapak yang diusulkan saya yaitu memiliki luas 3,3 hektar dan terletak di kawasan pusat kota Gorontalo. Kawasan ini termasuk dalam zona perkotaan dengan didominasi fungsi perdagangan, jasa, dan permukiman padat. Secara makro, lokasi tapak berada dalam simpul jalan utama kota dan dikelilingi oleh aktivitas komersial. Kemudian selanjutnya untuk alternatif kedua akan dijelaskan. Berikut merupakan kawasan kota tua. Kawasan kota tua Gorontalo terletak di Jalan MT Haryono, Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan. Secara spasial, kawasan ini berada pada area pusat kota yang berkembang bersamaan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan kota Gorontalo pada masa awal perkembangan. Ke- eh, Kawasan ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan ekonomi lokal dan aktivitas distribusi barang kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, alternatif ketiga ada kawasan Arab. Tapak ini berada pada kawasan permukiman lama di pusat kota yang berkembang berdekatan dengan koridor perdagangan dan kawasan religius. Secara spasial, posisi Jalan Raja Eyato berada tidak jauh dari pusat aktivitas ekonomi kota serta memiliki keterkaitan historis dengan komunitas keturunan Arab. Kawasan ini didominasi bangunan ruko 1 sampai 2 lantai dengan fungsi campuran antara perdagangan, jasa, dan hunian yang berkembang secara bertahap. Struktur blok kota masih terbaca melalui pola deretan bangunan linear di sepanjang koridor jalan yang menunjukkan tipologi kawasan perdagangan lama. Lalu selanjutnya masuk kepada alternatif 4, yaitu kawasan Taruna Remaja. Keberadaannya ini di tengah struktur kota menjadikan kawasan ini memiliki intensitas pergerakan yang tinggi, baik dari segi kendaraan maupun pejalan kaki, terutama pada sore hari dan akhir pekan ketika masyarakat memanfaatkan lapangan sebagai ruang olahraga, rekreasi, dan kegiatan sosial. Lapangan Taruna Remaja berada di kawasan pusat Kota Gorontalo yang memiliki karakter sebagai ruang terbuka publik utama dan simpul aktivitas masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu alternatif 5 yaitu kawasan taman kota. Gambaran umum lokasi ini letak dan konteks lokasi. Taman kota Gorontalo terletak di pusat kota Gorontalo dan berada dalam kawasan dengan karakter campuran mixed isu yang terdiri atas permukiman, fasilitas pendidikan, serta aktivitas komersial skala lingkungan. Berdasarkan citra taman ini berbatasan langsung dengan jaringan jalan kota eh, sehingga sehingga memiliki fasilitas dan akses yang baik dari berbagai arah. Selanjutnya dari dari hasil analisis kami melakukan pembobotan kriteria, di mana dari hasil pembobotan kami memilih alternatif 2 sesuai dengan pembobotan yang kami lakukan, yaitu dengan nilai 78,3. Kemudian lokasi pengamatan yang kami ambil itu luasnya sekitar 3 hektar, di mana kawasan dipilih berdasarkan potensi yang signifikan untuk dikaji dalam konteks perancangan kota karena memuat nilai historis, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial yang khas. Kawasan ini menjadi salah satu koridor lama yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal. Kemudian berikutnya yaitu di sini kami melakukan analisis behavioral mapping, di mana pada segmen satu itu didominasi oleh nursery activity sekitar 62%, terutama
pedagang yang menjaga lapak serta transaksi jual beli dalam skala terbatas. Kemudian pergerakan pengguna cenderung linear mengikuti koridor perkotaan, aktivitas sosial masih minim, dan ruang lebih berfungsi sebagai area transit dan ekonomi dibandingkan ruang interaksi. Sedangkan pada jam sibuk, jumlah penggunaan meningkat dan terjadi pergeseran aktivitas di mana presentasi Nakasari menurut menurun menjadi 50%, sementara opsional dan sosial meningkat masing-masing menjadi 20 dan 30%. Ruang ini mulai dimanfaatkan untuk duduk santai dan interaksi ringan, meskipun fungsi perdagangan tetap diagram untuk mengukur perubahan tersebut, di mana komposisi aktivitas antara jam sepi dan sibuk terjadi peningkatan aktivitas pilihan non sosial pada sore hari, yang menandakan adanya potensi ruang sebagai wadah interaksi, namun didominasi aktivitas wajib, menunjukkan bahwa ruang masih lebih berorientasi pada fungsi ekonomi dibandingkan fungsi sosial secara optimal. Baik, pada identifikasi 8 elemen rancangan kota menurut Sirvani, yaitu pertama ada elemen tata guna lahan, di mana campuran fungsi perdagangan dan permukiman dengan pola memanjang mengikuti jalan utama. Aktivitas ekonomi cukup aktif, namun zonasi kawasan belum tertata dengan baik. Kedua, ada bentuk dan masa bangunan. Didominasi bangunan 1-2 lantai dengan fasad yang tidak seragam dan setback yang minim. Kondisi beberapa bangunan kurang terawat, tetapi tetap membantu karakter visual kawasan. Ketiga, ada sirkulasi dan parkir. Sistem jalan 2 arah dengan parkir di tepi jalan atau on street. Kondisi parkir belum tertata sehingga sering terjadi konflik antara kendaraan dan pejalan kaki. Keempat, ruang terbuka. Ruang terbuka terbatas dan sebagian hanya berupa area tepi jalan. Fasilitas penunjang seperti tempat duduk dan peneduh masih minim. Kelima, jalur pejalan kaki. Trotoar relatif sempit, material paving dan tidak kontinu di beberapa titik. Sebagian jalur pejalan kaki juga terhalang oleh parkiran kendaraan. 6. Tanda-tanda atau signage. Papan nama toko beragam ukuran dan warna sehingga tampilan visual kawasan kurang seragam, namun tetap berfungsi sebagai informasi komersial. 7. Kegiatan pendukung. Terdapat aktivitas sosial seperti interaksi pedagang, pembeli, dan PKL yang bersifat informal dan spontan sehingga membuat ruang publik lebih hidup. Lalu terakhir 8, yaitu presentasi dan konservasi. Beberapa bangunan lama memiliki nilai histori dan memperkuat identitas kawasan kota tua, namun perawatannya masih belum maksimal. Selanjutnya masuk pada analisis SWOT. Mulai dari kekuatan, terdapat deretan bangunan tua atau bersejarah yang memberi nilai historis dan karakter kawasan, berada di fungsi perdagangan komersial sehingga aktivitas ekonomi cukup hidup. Lalu ada pada strateginya, yang pertama itu memanfaatkan keberadaan bangunan bersejarah dan fungsi pedagang untuk mengembangkan koridor wisata heritage dengan penataan kawasan yang terintegrasi. Masuk pada strategi divestment, yaitu melakukan perbaikan fasilitas pedestrian dan penataan parkir guna meningkatkan kenyamanan pengunjung serta perbaikan ruang publik untuk mendukung pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata. Lalu masuk kepada mobilitas, pemanfaatan karakter bangunan bersejarah dan keunikan dari aktivitas perdagangan untuk meningkatkan daya tarik kawasan sehingga mampu bersaing dengan kawasan komersial lain, serta mendorong upaya pelestarian bangunan lama. Lalu masuk kepada damage control, melakukan penataan lalu lintas dan pengurangan parkir di badan jalan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan untuk mencegah penurunan fungsi dan daya tarik kawasan. Oke, baik. Selanjutnya itu analisis morfologi. Yang pertama yaitu figure ground atau solid void. Pada figure ground menunjukkan kawasan didominasi oleh massa bangunan atau solid yang cukup padat dan mengikuti jaringan jalan utama. Ruang terbuka atau void sebagian besar terbentuk oleh koridor jalan, sementara ruang di dalam blok cenderung tidak terstruktur dan berfungsi sebagai ruang sisa. Kondisi ini menunjukkan tekstur kawasan yang padat dan berkembang secara organik, sehingga memerlukan penataan ruang yang terintegrasi. Selanjutnya itu linkage atau konektivitas. Peta linkage menunjukkan bahwa kawasan memiliki konektivitas yang cukup baik karena
karena dikelilingi oleh beberapa jalan utama yang membentuk batas kawasan. Jalan Suprapto berfungsi sebagai koridor utama yang membelah kawasan dan menjadi jalur sirkulasi kendaraan utama. Selain itu, terdapat beberapa titik persimpangan yang menjadi node pergerakan serta aktivitas informal seperti pasar jajanan di tepi jalan. Jalur pedestrian juga tersedia di sepanjang sisi jalan, namun belum terintegrasi secara optimal dengan aktivitas kawasan. Selanjutnya yaitu place atau makna ruang. Analisis place menunjukkan bahwa kawasan memiliki aktivitas yang cukup hidup karena berada di koridor jalan utama dengan keberadaan aktivitas komersial seperti pasar jajanan dan pertokoan di sepanjang tepi jalan. Aktivitas tersebut membentuk ruang sosial yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-hari. Namun, karakter ruang kawasan belum terbentuk secara kuat karena penataan bangunan dan ruang terbuka masih kurang terorganisir. Ruang publik yang dapat menjadi titik interaksi juga masih terbatas, sehingga potensi kawasan sebagai ruang sosial perkotaan belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu analisis regulasi spasial. Lokasi ini lahan hampir seluruhnya tertutup bangunan melebihi batas KDB yang ditetapkan dan minimnya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka existing belum memenuhi ketentuan. Dan selanjutnya yaitu pelanggaran garis sempadan bangunan yang dimana bangunan dibangun hingga menempel pada jalan sehingga mengurangi ruang pedestrian yang mengakibatkan menurunkan kenyamanan ruang jalan. Sehingga itu respon yang diberikan yaitu penerapan GSB 3-4 meter sebagai ruang transisi, mengoptimalkan ruang terbuka existing, pengendalian intensitas bangunan maksimal 80% dengan pemanfaatan ruang secara vertikal yaitu 2-3 lantai agar penyediaan ruang terbuka cukup tanpa mengurangi kapasitas fungsi bangunan, dan optimalisasi KDH minimal 20% dengan mengintegrasikan bioswale, biopori atau sumur resapan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya. Ya baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah.